Halo, saya Rizky. Kita ketemu lagi di Loyola Podcast. AMDG. Ya, jadi hari ini kita akan mengundang satu orang yang pastinya menarik banget deh. Kita mengundang seseorang yang pasti semua KBKL yang ada di rumah kepengen kenal. Siapa coba? Ayo. Aku kasih clue deh. Orang ini adalah pater di SMA Kolese Loyola. Dia merupakan pater yang baru juga sih di SMA Kolese Loyola. Kira-kira siapa? Ayo. Udah, langsung aja kita sambut. Ini dia Pater Agam. Halo guys, Selamat datang Pater. terima kasih Rizky. Selamat datang di Loyola Podcast ini. Yuk. Jadi kita ini KBKL Pater ini kan termasuk pater yang masih baru ya di SMA Kolese Loyola ya. Ya betul. Nah, kita itu KBKL kepengen kenal itu Ter. Siapa sih Pater Agam ini? Orangnya kayak gimana gitu loh Ter. Bisa perkenalan dulu Ter. Apalagi yang mau diperkenalkan ya? Namanya tadi udah disebut. Meskipun dengan gaya yang misterius garing gitu. Lalu kemudian nama lengkap saya. Nama lengkap saya Managam Tua Heribertus Simbolon. Tentu ada SJ di belakangnya. Biasa dipanggil dengan sebutan Pater Agam. Agam itu singkatan AGAM, anak gaul asal Medan. Lalu kemudian dari nama saya kan Managam Tua Simbolon. Bisa ditebak dong saya dari mana? Dari Medan. Salah, dari keluarga baik-baik. Waduh. Nah, lalu kemudian saya baru di Kolese Loyola. Berapa ya? Hampir 2 bulan. Ya semenjak tahun ajaran yang baru ini aja deh. Saya rasa itu. Lalu apalagi perkenalan lainnya? Umur Ter mungkin. Ayo jangan Pada dong. pengen tahu Ter. Iya. Saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012. Nah, tebak sendiri umur Pater berapa? Lalu kemudian ya Pater satu angkatan dengan Pater Suhar. Kami masuk Serikat Yesus bersama-sama. Maka saya dan Pater Suhar itu sudah kenal puluhan tahun. Dan di sini kembali bertemu lagi. Mantap Ter. Lalu kita itu juga pengen tahu Ter. Kok bisa jadi seorang pater itu gimana sih Ter? Awalnya itu gimana Ter? Ada satu pengalaman gitu gak sih yang menarik gitu, yang memotivasi pater bener-bener, wah saya mau jadi pater nggak mau yang lain. Wah, ada gak Ter? Ya syarat pertama untuk jadi pater ya laki-laki. Namanya juga pater. Iya bener Ter. Kalau perempuan suster nanti. Bukan, itu ngesot. Waduh. Kalau perempuan tuh mater namanya. Nah, lalu dulu saya sekolah di Kolese, sama seperti kalian, Gonzaga. Lalu di sana itu saya juga ketemu dengan Yesuit. Dan menurut saya apa ya? Yesuit itu benar-benar SJ gitu. Sakit jiwa. Rodo sableng ya. Kepala sekolah saya itu orangnya pendiam sekali. Wajahnya sering kita menyebut dia Bruder Gervil ya. Mukanya itu kayak kucing Gervil gitu. Atau kayak Herman ngantuk. Dia diam aja. Lalu kalau kita sapa, selamat pagi Bruder, nggak pernah jawab. Selamat siang Bruder, nggak pernah jawab. Tapi kalau kita diam, karena jengkel kan, ngapain disapa? Disapa juga nggak dijawab. Kita diam, nanti dia pukul dari belakang tuh. Woi, mau kemana? Nah, jadi rada sableng. Lalu kerjaan dia dari pagi sampai siang, pulang sekolah itu dia di kantor, kepala sekolah. Begitu selesai jam pembelajaran, dia akan ganti baju tuh. Ganti baju pakaian Pak Tani, hitam-hitam, pakai caping, lalu dia ngangon wedus, ngangon kambing. Maka suatu kali pernah orang tua murid itu datang. Ibu-ibu cantik gitu, naik BMW. Lalu dia
berhenti persis di depan lobi sekolah, lalu bertanya kepada bruder ini, "Pak, kantor kepala sekolah di mana ya?" Lalu kemudian brudernya menjawab, "Ibu masuk, terus kemudian belok ke kanan. Nanti di sana kantor kepala sekolah." Lalu ibunya nanya, "Kepala sekolahnya masih di kantor nggak?" Lalu brudernya bilang, "Waduh, saya juga nggak tahu. Saya cari dulu." Maka lalu kemudian ibunya masuk menuju kantor kepala sekolah, lalu bruder ini balik ke kamar, ganti baju. Bisa dibayangkan apa yang terjadi di dalam ruang kantor kepala sekolah. Si ibunya kaget setengah mati. Ternyata tukang angon wedus yang dia lihat itulah kepala sekolahnya. Masih ada ya tuh? Waktu itu masih ada kambing-kambing itu masih ada ya? Masih pelihara itu ya? Masih. Jadi waktu itu bruder sengaja memelihara kambing supaya nanti kami nikmati pada waktu Paskah. Oh. Maka Paskah benar-benar kami itu membelih kambing. Kami semua makan sate, gulai tongseng, dia menangis di kamar. Peliharaannya mati semua ya. Aduh, udah dipelihara lama-lama mati. Aduh. Itu dia. Maka ya itu yang bagi saya menarik, bagaimana para Yesud itu juga memberikan suasana kebebasan, tetapi juga kedewasaan gitu. Kami diajak untuk berpikir secara bebas, secara merdeka, tetapi juga dari sana kami diajak untuk menjadi dewasa. Kalau kamu punya pemikiran, kamu juga harus berani mempertanggungjawabkan pemikiranmu. Jangan cuman asal ngomong doang, tapi juga alasannya apa, maksudnya apa. Dari sana lalu kita diajak untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Tuh dengerin ya itu apa yang tadi Pater bilang. Terus pasti KBKL itu juga pengen tahu Pater ini kan masih baru. Lah itu terus tugasnya apa ya Kayaknya saya itu denger-denger Pater of Campus Misteri. Ya, sering disebut dengan CM. Oh, Dan iya, CM. kebetulan karena koordinatornya Pak Bekti, maka cocok CM itu ya cowok matre. Lalu kemudian di sana juga ada Pak Anggit, maka ya CM itu juga ya kampus misteri. Tapi lalu sebenarnya adalah kampus ministry. Iya benar. Dan di sana apa itu kampus ministry? Kampus itu artinya, tahu nggak kamu arti kampus apa? Kampus itu apa ya Coba dijelasin juga Aduh. Kampus itu dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Spanyol sebenarnya kalian tahu itu. Campo, il campo. Campo itu lapangan. Kampus itu lapangan. Ministry adalah pelayanan. Kalau kita mendengar istilah pelayanan, itu yang pertama kali muncul apa? Kita bekerja untuk orang lain. Nah, itu dia. Maka lalu kita bekerja untuk mereka yang ada di lapangan. Tapi bukan anak gawang. Nah, lapangan ini artinya adalah setiap sekolah pada zaman dahulu selalu punya lapangan di tengah-tengahnya. Maka sekarang kita kalau menyebut universitas itu kampus. Mau kemana? Pergi ke kampus. Kuliahnya di mana? Kampus. Kampusmu di mana? Gitu. Karena setiap sekolah, lembaga pendidikan zaman dulu selalu punya lapangan. Maka dinamakan kampus. Maka kampus ministry itu artinya adalah pelayanan terhadap sekolah. Sekolah kita adalah Kolese Loyola. Maka lalu tim ini mencoba memberikan pelayanan kepada sekolah. Dalam bidang apa? Tentu saja dalam bidang rohani. Memberikan pelayanan dalam bidang rohani, kita sudah mulai dengan eksamen, bundling, update status, lalu kemudian kita juga mengadakan misa angkatan, dan nanti akan ada macam-macam lagi. Kita berharap semoga new normal segera terjadi. Amin, ya Allah. Terima kasih ini jujur aja ini memberikan pengetahuan baru juga bagi saya dan juga seluruh KBKL yang ada di rumah Kita juga, saya ini dengar-dengar Pater itu suka olahraga ya bener nggak itu Yes, I love sport. Wah, Saya suka olahraga. mantap Kira-kira olahraganya yang Pater suka itu apa aja Dulu waktu di SMA aku main basket. Banyak teman-teman saya juga yang suka basket. Beberapa sempat masuk Galatama waktu itu. Kalau sekarang IBL gitu ya. Nah, lalu kemudian selain itu saya juga suka tenis. Dan tentu saja banyak orang Indonesia itu pecinta sepak bola dan futsal.
Itu dia. Kayaknya Pater ini hebat banget ya. Di semua olahraga Pater bisa. Wah. Ada satu sekarang yang sedang digeluti, tapi Apa itu? memang berat dan cukup meditatif karena harus sendirian. High interval. Interval. Nggak tahu, Nggak kamu tahu. tanya Bularas nanti. Wah. Ya. Kalau gitu mesti kakak yang di rumah juga pengen tahu tuh Ter. Kok bisa hebat di semua bidang olahraga gitu sih Ter? Kayak basket, sepak bola, terus apalagi futsal, wah macem-macem Ter. Itu kok bisa gitu loh. Bridge, Wah. keplek. Ya ini hanya masalah hobi sih ya. Ada orang yang hobinya melukis, seperti Frater Ale, nanti kalian akan kenal. Ada yang senangnya musik, Frater Robert, nanti kalian juga akan kenal. Lalu kemudian ada yang senangnya ya kuliner, seperti Pater Suhar, kalian sudah kenal. Oh iya. Memang berarti emang dari dulu suka olahraga gitu ya? Yes. Pertama dalam olahraga kita belajar tentang fair ya. Setelah selesai pertandingan apapun, bahkan yang body contact, lalu kemudian ya apa yang terjadi di lapangan itu menjadi kekayaan lapangan. What happens on the field stays on the field. Selesai. Lalu bagaimana kita menjadi fair juga, dan kemudian kita tidak membawa-bawa masalah itu ke wilayah yang lain. Ya, bener banget tuh. Tuh dengerin ya, dengerin apa yang Pater ini bilang tadi. Terus kita juga kasih tips dong Ter. Gimana sih Ter olahraga? Ini kan situasinya masih ada di pandemi COVID-19 ya Ter. Gimana cara supaya KBKLD yang udah ada di rumah itu bisa tetap olahraga, tetap sehat, bugar, tapi di situasi yang harus physical distancing, social distancing gitu Ter. Gimana Ter? Kasih tips. Kalian ini generasi milenial, ada satu game yang saya nggak ahli dan mungkin malah dibilang cupu gitu ya, yaitu extreme games dan juga games-games yang menggunakan gadget dan digital gitu. Meskipun ya saya tahu PUBG, dulu ada Dota, lalu kemudian ada Mobile Legends gitu loh. Bagi saya begini, Menteri Kesehatan kita mengatakan hati yang gembira adalah obat. Maka di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ketika kamu gembira, hatimu gembira, maka di situ juga kesehatanmu berada. Karena kesehatan adalah harta yang berharga. Oleh karena itu, apa yang kamu senengin? Apa sih yang membuat kamu bangun di pagi hari? Langsung kepingin mengerjakan itu. Bahkan ketika kamu tidur di malam hari, kamu juga masih terbayang-bayang akan hal itu. What makes your life so excited? Menurut Pater, itu dulu deh kamu fokusin. Nanti dari sana kita akan menjadi semakin ahli, tergantung dari jam terbang. Berarti yang lewat HP itu juga termasuk olahraga ya Ter? Menurut Pater iya. Dan dulu ketika saya menjadi pamong misalnya di Mikael, kelas meeting saya juga mengadakan pertandingan antar kelas ya PUBG. Tetapi lalu bagaimana itu kan kita seimbangkan juga dengan kehidupan sosial gitu loh. Jangan sampai yang jauh kelihatan dekat, tapi yang dekat tak terlihat. Ini kan aneh. Bagaimana ini menjadi seimbang? Seringkali kan orang jatuh pada satu ekstrim. Gitu. Oh iya. Terima kasih ya Ter. Berarti saya kira itu pertanyaan yang terakhir Ter. Terima kasih sudah mau ada diundang menjadi narasumber di Loyola Podcast ini. Saya kira sekian Loyola Podcast hari ini. Salam olahraga.